Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, selamat pagi, siang, malam, teman-teman semua. Di sini saya akan berbagi sedikit ilmu tentang testing business idea. Oke. Sebelumnya perkenalkan saya Didin Sadudin, saya seorang mahasiswa sistem informasi di sebuah STIMIK, ya, yang STIMIK ISQ Business School. Baik, hari ini kita akan bahas apa sih? Jadi pembahasan hari ini itu kita ada 3 poin. Poin pertamanya itu tentang apa pentingnya discover eksperimen dan validasi eksperimen. Dan yang kedua, metode untuk memilih metode. Jadi metode apa yang bisa kita pilih dalam discover eksperimen dan validasi eksperimen. Yang ketiga, bagaimana cara memilih metode discover eksperimen dan validasi eksperimen. Jadi 3 hal ini akan kita bahas. Jadi semuanya seputar tentang discover eksperimen dan validasi eksperimen. Untuk membahas tentang testing bisnis idea atau hipotesa bisnis seperti itu. Jadi langsung saja mungkin kita ke yang pertama tentang pentingnya discover eksperimen dan validasi eksperimen. Kenapa discover eksperimen dan validasi eksperimen itu penting? Nah, discover eksperimen itu penting dilakukan untuk menciptakan ide baru dan mengidentifikasi potensi masalah. Sementara itu, validasi eksperimen membantu memastikan bahwa ide tersebut layak diimplementasikan dalam skala lebih besar dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Kedua tahap ini mengurangi risiko kegagalan, memungkinkan penyesuaian, dan memberikan pemahaman lebih baik tentang kebutuhan pelanggan. Nah, di sini saya ingin mengambil contoh tentang proyek saya. Saya punya proyek yang kami namakan itu Justip, jasa titip makanan di gedung. Jadi problem kami itu, ntar ya, nanti kita bahas tentang itu. Tapi dalam proyek ini kami tuh tentang jasa titip makanan gedung, jadi dari bawah di jasa titip ke atas. Nah, ntar kita akan bahas kenapa jasa titip makanan ini. Jadi maksudnya nanti kita akan bahas per proses-prosesnya. Seperti itu. Kita bahas dulu tentang pentingnya discover eksperimen dan validasi eksperimen. Nah, itu tadi penjelasan singkat. Jadi, discover eksperimen itu lebih ke membantu dalam menghasilkan ide-ide baru. Melalui eksperimen ini, kita dan tim itu diharapkan dapat mengidentifikasi peluang atau tantangan yang mungkin tidak terlihat sebelumnya. Jadi, yang belum ada, kita lihat dulu masalah-masalah yang sebelumnya itu tidak terlihat. Itu discover eksperimen. Nah, pengujian konsep awalnya, ide-ide awal diuji dalam discover eksperimen untuk melihat apakah konsepnya layak dijelajahi lebih lanjut. Nah, proses discover eksperimen ini membantu kita memfilter ide-ide yang paling menjanjikan. Jadi dari ide yang sebelumnya belum ada, kita lakukan dulu nih discover eksperimen. Jadi itu pentingnya discover eksperimen. Kita melihat dari beberapa peluang ide-ide yang ada, eh, apa sih atau gimana sih memfilter dari sekian banyak ide yang mana yang paling memungkinkan dan paling menjanjikan. Lalu sementara itu validasi eksperimen itu untuk memverifikasi keberhasilan ide. Validasi eksperimen bertujuan untuk mengkonfirmasi bahwa ide atau konsep yang tadi sudah diusulkan dapat berhasil diimplementasikan dalam skala yang lebih besar. Nah, ini juga membantu untuk menghindari pengeluaran besar untuk ide yang mungkin tidak efektif atau tidak memiliki kebutuhan pasar. Jadi dari beberapa ide itu yang awalnya kita lakukan yang sebelumnya belum ada di discovery eksperimen tadi. Nah, gunanya validasi eksperimen itu kita konfirmasi nih bahwa ide yang sudah ditemukan itu memiliki kemungkinan untuk berhasil diimplementasikan dalam skala yang lebih besar. Nah, dengan itu kita itu dapat menghindari resiko pengeluaran biaya besar untuk ide yang lain yang tidak memiliki pengaruh atau kebutuhan pasar seperti itu. Jadi banyak ada bisa mengurangi risiko juga dan menyesuaikan pemahaman pelanggan atau pasar terhadap ide-ide yang kita punya seperti itu. Makanya itu pentingnya discover eksperimen dan validasi eksperimen. Nah, kedua kita akan bahas gimana sih cara memilih metode discover eksperimen dan validasi eksperimen yang tepat untuk menguji hipotesi
ide bisnis kita atau hipotesi inovasi digital kita, seperti itu. Nah, untuk memilih metode discovery dan validasi eksperimen yang tepat, kita gunakan metode seperti wawancara, observasi, brainstorming, dan kita bisa memilih metode yang dapat menghasilkan ide kreatif, identifikasi masalah untuk validasi eksperimen, bisa menggunakan uji prototype, A/B testing, atau survei pelanggan, dengan metode yang dapat mengkonfirmasi keberhasilan ide dan mengumpulkan feedback dari pengguna potensial, jadi dari beberapa pengguna. Nah, itu tadi sekian sedikit tentang penjelasannya. Bagaimana cara memilih metodenya. Nah, untuk memilih metode discovery eksperimen dan validasi eksperimen yang tepat, kita itu harus menguji hipotesa inovasi digital kita dengan pertimbangan yang cermat. Jadi, kita harus definisikan dulu nih tujuan eksperimen kita apa. Kita jelaskan tujuan eksperimen kita untuk apakah kita untuk mencari ide baru atau menguji fitur spesifik atau memvalidasi kelayakan bisnis. Jadi kita definisikan dulu nih tujuan kita kemana, terus memahami hipotesa inovasi, lalu pilih metode discovery. Jika kita itu punya ide baru atau teknik seperti brainstorming, observasi pelanggan, atau wawancara yang mendalam, itu bisa digunakan. Nah, lalu pertimbangan budget dan waktu, kita harus tentukan batasan anggaran dan waktu untuk melakukan eksperimen. Metode yang membutuhkan lebih sedikit sumber daya mungkin lebih cocok untuk situasi tertentu, apalagi sebagai mahasiswa yang sumber dayanya dan biaya atau budgetnya itu belum terlalu besar untuk melakukan eksperimen. Jadi kita harus mempertimbangkan budget dan waktunya, lalu memilih metode validasi. Jika fokus kita pada kelayakan bisnis, pertimbangan, atau eksperimen pasar, analisis kompetitor, dan studi lain-lainnya, kita gunakan A/B testing untuk membandingkan dua versi produk atau fitur. Lalu kita memperhatikan nih resiko dan ketidakpastian, melibatkan pihak terkait. Jadi ide yang sudah kita pilih dalam discover eksperimen itu kita libatkan seperti tadi saya bilang bahwa salah satunya itu melakukan wawancara dengan pihak-pihak tertentu atau pihak terkait atau pengguna yang potensial dari ide bisnis kita. Jadi kita melibatkan mereka semua dalam tipe bisnis dalam proyek kami itu tentang jasa titip makanan. Jadi yang paling potensial itu mahasiswa sama dan sivitas yang ada di lantai 18 dan lantai 24. Jadi dalam dari beberapa lantai kita pertama yang paling kita menyimpulkan bahwa pengguna paling potensial untuk kami lakukan uji pertama itu mahasiswa dan sivitas. Seperti itu. Jadi kita melibatkan pihak-pihak yang terkait yang memiliki potensial untuk eh, menilai atau memberikan feedback dari ide bisnis kita seperti itu. Baik, selanjutnya itu bagaimana cara melakukan atau bagaimana kita akan menjelaskan tentang bagaimana melakukan eksperimen dalam discovery eksperimen dan validasi eksperimen. Nah, dari discovery eksperimen itu kita bisa gunakan teknik brainstorming, wawancara, dan observasi seperti yang saya bilang tadi untuk mengumpulkan ide dari identifikasi potensi masalah. Nah, fokus pada eksplorasi ide secara kreatif dan bebas. Nah, sedangkan validasi eksperimen itu implementasi prototipe atau solusi kecil untuk menguji reaksi pengguna. Kita bisa menggunakan testing A/B testing, survei atau analisis data untuk memvalidasi keberhasilan ide secara lebih rinci dan memperhatikan feedback reaksi pengguna untuk penyesuaian yang lebih lanjut. Nah, bagaimana cara melakukan setelah kita jelaskan sedikit tadi? Kita akan melakukan discover eksperimen. Jadi kita brainstorming dulu. Kita kumpul dengan tim project kita untuk menghasilkan ide-ide baru secara bebas dan kreatif. Jadi semua ide dari tim atau dari kelompok itu kita kumpulkan, kita catat semua idenya, masukkan dulu semua ide yang ada di tim kita, semua ide-ide yang ada. Jadi tanpa melihat kita kumpulkan dulu semua ide-ide itu, lalu kemudian kita observasi pelanggan nih, langkah kedua setelah kita brainstorming tadi. Setelah ide-ide itu masuk, seperti yang saya bilang tadi ya, di pembahasan pertama dan kedua. Kita cari ide-idenya dulu. Nah, ini makanya langkah-langkahnya brainstorming. Kalau di proyek kami, setelah ada beberapa, kami waktu itu ada sampai 5 atau 6 proyek atau rencana, kita brainstorming dulu.
Nah, setelah itu, setelah kita temukan nih ide-ide yang tadi, semua ide-ide yang masuk, kita lakukan observasi pelanggan, amati dan catat perilaku pelanggan yang terkait dengan produk atau layanan yang sedang diidentifikasi. Nah, setelah ada beberapa ide yang masuk, kita lihat nih yang paling memungkinkan, yang paling dekat, budgetnya paling dikit, potensi resikonya kecil. Nah, seperti yang kita bahas di tadi ya di pembahasan yang kedua, itu resiko dan ketidakpastiannya. Nah, kemudian setelah memilih nih salah satu dari sekian banyak ide yang awalnya ada di brainstorming, kita kecilkan. Nah, kita observasi pelanggan dan kita pilih satu. Nah, di observasi pelanggan itu ketika sudah punya satu, kita lihat observasi pelanggan di orang-orang sekitar kita yang akan kita tuju maksudnya. Jadi, kita melakukan pengujian atau kita melihat perilaku pelanggan. Kemudian kita melakukan wawancara terhadap pelanggan. Kita temui pelanggan atau pengguna potensial untuk dilakukan wawancara yang mendalam terkait ide kreatif atau ide inovasi kita. Nah, kita akan menanyakan tentang kebutuhan, masalah, atau harapan mereka tentang produk atau layanan. Jadi, di kami untuk project ini itu melakukan wawancara terhadap pelanggan-pelanggan yang kemungkinan memiliki potensi terhadap bisnis kami ini. Jadi kita melakukan wawancara, kita tanya tentang kebutuhannya apa, tentang masalahnya apa, dan harapan mereka kalau project kami ini terrealisasikan seperti itu. Nah, setelah semuanya selesai, kita melakukan prototyping. Jadi prototype terhadap ide-ide kita. Kita kumpulkan ide-ide eh, dari awal, ide-ide yang dihasilkan. Kita gunakan prototype untuk mendapatkan feedback awal dari pengguna atau tim internal. Lalu kita buat MVP dari proyek kita. Implementasikan versi sederhana dari produk atau fitur yang diusulkan. Kita akan melakukan uji MVP pada kelompok kecil pengguna untuk mengukur respon dari mereka. Jadi dari pengguna yang potensial tadi, kita akan melakukan uji MVP untuk melihat seberapa besar feedback atau respon dari mereka. Kita melakukan juga pendekatan design thinking untuk merancang solusi berdasarkan pemahaman mendalam tentang pengguna dan konteksnya. Kita lakukan langkah-langkah seperti empati, definisi, prototyping, dan pengujian. Jadi di akhir itu kita melakukan beberapa langkah dan kita coba ke pelanggan, kita melakukan prototyping langsung, terjun langsung ke mahasiswa dan karyawan, kita buat semacam link seperti itu untuk jasa pemesanan kita lakukan selama 2-3 hari untuk melihat seberapa besar potensi kita, untuk mengukur seberapa dalam, dan lain-lain. Lalu kita melakukan juga dalam tanda kutip talk show ya, atau eh, studi banding lah dengan proyek yang sudah berjalan. Nanti ada di link YouTube-nya. Akan kita sematkan. Seperti itu. Jadi di akhir setelah kita mengumpulkan, setelah semua itu ada, setelah kita jalankan, kita kasih feedback, form feedback untuk dapat umpan balik dari orang yang pernah memakai jasa kita. Jadi setelah kita lakukan real case, real time-nya kita turun langsung ke lapangan, mencoba uji prototyping kita mencoba bisnis kita sambil jalan seperti 2-3 hari itu, kita meminta feedback dari yang pernah mencoba bisnis kita atau yang dari wawancara juga tadi seperti itu. Nah, di awal ya maksudnya. Lalu kita kumpulkan, kita analisis data dari sumber-sumber untuk mengidentifikasi tren dan pola. Nah, data-data itu akan bisa kita gunakan untuk membuat keputusan dan penyesuaian lebih untuk kedepannya. Jadi perbaikan dan inovasi dan lain-lainnya itu kita ambil dari inovasi dari data-data perbaikan tadi seperti itu. Mungkin cukup sampai di sini yang bisa saya share, bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.